الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر 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 كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. فقد قال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فقال أيضا: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال أيضا: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. معاشر المسلمين، sidang salat Idul Adha rahimani wa rahimakumullah. Kembali marilah kita senantiasa meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Terlebih-lebih musibah yang masih melanda kita, yaitu dengan senantiasa memuji dan bersyukur hanya kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan karunia serta nikmatnya. Tentunya nikmat yang terbesar pada hari ini yang kita rasakan adalah nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sunnah, dan tak kalah pentingnya di saat-saat yang berat ini adalah nikmat sehat dan kesempatan. Di saat-saat wabah pandemi COVID-19 masih melanda negeri kita dan seluruh dunia, kita masih bisa menegakkan salat Idul Adha yang merupakan syiar Islam yang besar, hari raya umat Islam yang besar kedua setelah Idul Fitri. Salawat beriring salam tak lupa marilah kita senantiasa sampaikan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan para sahabatnya sekalian. Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Kaum muslimin sidang salat Id rahimakumullah. Alhamdulillah, sejak awal bulan Dzulhijjah secara mutlak dan mulai sore ba'da asar, setiap ba'da salat wajib secara muqayyad sampai tanggal 13 Zulhijjah dari hari tasyrik, kita disunnahkan mengumandangkan takbir, tahlil dan tahmid secara terus menerus, baik di rumah, di jalan, musalla, masjid, dan di berbagai tempat lainnya, meskipun kondisi saat ini masih dalam keadaan pandemi COVID-19. Sungguh sangat memprihatinkan, pada 2 tahun belakangan ini jauh sangat berbeda dari tahun-tahun sebelumnya. Pada tahun ini aktivitas kita kembali sangat dibatasi, bahkan termasuk ibadah yang besar di bulan
di bulan Dzulhijjah ini, yaitu ibadah haji di tanah suci. Dan bagi mereka yang tidak berkesempatan atau belum memiliki kesempatan untuk melaksanakan ibadah haji, yaitu melaksanakan puasa Arafah dan dilanjutkan dengan salat Idul Adha, namun ternyata tidak sedikit saudara-saudari kita yang tidak bisa melaksanakan seperti kita pada hari ini di lapangan ini. Mereka melaksanakannya di rumah masing-masing, bahkan mencari kesana kemari mana tempat untuk bisa melaksanakan Idul Adha. Allahu Akbar walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Hal ini semua terjadi karena kehendak Allah Ta'ala yang telah memberi cobaan kepada seluruh hambanya di permukaan bumi ini, di sentero dunia ini, dari timur sampai barat, dari utara sampai selatan, baik yang muslim maupun yang kafir atau musyrik. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Baqarah ayat 155 sampai 157. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ أُولَئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِنْ رَبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ. Dan sungguh benar-benar kata Allah, kami akan uji kalian dengan sedikit rasa lapar, rasa cemas, rasa takut, rasa lapar, kekurangan harta dan jiwa, yaitu kematian, baik karena Covid maupun dengan sebab lainnya. Wathamarat, dan kekurangan buah-buahan. Berilah kabar gembira kata Allah kepada orang-orang yang bersabar, yaitu orang-orang yang mereka bila ditimpa musibah, mereka akan mengatakan, sesungguhnya kami adalah milik Allah dan sesungguhnya kami akan kembali kepada Allah. Itulah hakikat hidup kita nantinya yang sedang dalam pengantrian. Dan kata Allah, merekalah orang-orang yang mendapat ampunan dan rahmat dari Rabb mereka, dan mereka itulah termasuk orang-orang yang mendapat petunjuk. Dari Aisyah radhiyallahu anha, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda tentang ta'un, wabah yang ada pada masa Rasulullah. Jadi wabah tidak hanya pada masa ini terjadi. Sejak masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, para sahabat, bahkan sebelum Covid-19 telah ada wabah-wabah penyakit yang terjadi di permukaan bumi ini. Termasuk pada saat itu yang disebut dengan at-ta'un. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan, annahu kana adaban yab'athuhu Allah ala man yasha faja'alahu rahmatan lil mu'minin falaysa min rajulin yaqa'u at-ta'un fayamkuthu fi baytihi sabiran muhtasiban ya'lamu annahu la yusibuhu illa ma kataballahu lahu illa kana lahu mithlu ajri syahid. Kata Rasulullah SAW ketika ditanya Aisyah, wabah adalah adab yang Allah turunkan kepada siapa saja yang Allah kehendaki. Digaris bawahi, kepada siapa saja yang Allah kehendaki. Namun wabah itu dijadikan oleh Allah sebagai rahmat bagi orang-orang yang beriman. Ketika terjadi wabah, siapapun tinggal di rumahnya, seperti kita istilahnya isoman, karantina dan sebagainya, dalam keadaan sabar dan mengharap pahala dari Allah, ia tahu bahwa tidak ada wabah itu terkena pada dirinya melainkan dengan takdir Allah, maka ia akan mendapatkan pahala syahid. Hadis riwayat Ahmad. Hadis ini hadis sahih sesuai dengan syarat Bukhari. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Walaupun kita harus tetap tawakal dengan totalitas kepada Allah agar diberi keselamatan dalam ayat Allah sebutkan, wa may yatawakkal 'ala Allahi fahuwa hasbuh. Dan siapa yang bertawakal kepada Allah, niscaya Allah akan mencukupkan keperluannya. Surat At-Talaq ayat 3.
Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Semoga saudara-saudari kita yang telah meninggal dunia mendahului kita karena disebabkan COVID-19 ataupun karena penyakit lainnya dan musibah lainnya, Allah Subhanahu wa taala catat sebagai seorang syuhada yang mati syahid. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Asy-syuhada'u khamsatun, al-mat'un wal mabtun wal ghariq wa sahibul hadmi wasyahidu fi sabilillah." Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang yang mati syahid itu ada 5, yakni yang pertama mati karena at-ta'un, karena wabah. Orang yang kedua, orang yang mati karena menderita sakit perut. Yang ketiga, orang yang mati karena tenggelam. Yang keempat, orang mati yang meninggal karena tertimpa reruntuhan, apakah disebabkan longsor ataupun gempa. Dan yang terakhir adalah yang mati syahid di jalan Allah Subhanahu wa taala. Hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin, sidang salat Id yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita menguatkan keimanan kita di bulan yang mulia ini dengan meyakini seyakin-yakinnya kemahabesaran Allah Subhanahu wa taala yang maha agung, dengan takbir, dengan tahmid dan tahlil. Demikian juga marilah kita jadikan musibah ini suatu pelajaran yang amat sangat berharga, sehingga menjadikan kita semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan malah jauh dari Allah Subhanahu wa taala, dan menyadari dengan sebenar-benarnya tentang begitu lemahnya kita sebagai manusia. Oleh karena itu, tidak pantas bagi seorang manusia, tidak pantas bagi kita berperilaku angkuh dan sombong. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa la tusa'ir khaddaka lin-nas wa la tamshi fil ardi maraha, innallaha la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Dan janganlah kamu memalingkan mukamu dari manusia karena sombong, dan janganlah kamu berjalan di muka bumi dengan angkuh. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong lagi membanggakan diri. Surat Luqman ayat 18. Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin, sidang salat Id rahimani wa rahimakumullah. Dan tentunya selanjutnya marilah kita bermuhasabah, introspeksi diri. Teringat betapa diri kita selalu bergelimang dosa, bergelimang dalam dosa. Namun meski demikian, pintu ampunan dari Allah tidak pernah tertutup kecuali nyawa kita sudah di tenggorokan. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Innallaha yaqbalu taubatal 'abdi ma lam yugharghir." Allah, sesungguhnya Allah senantiasa menerima taubat hambanya selama nyawa belum sampai di tenggorokan. Bahkan dia senantiasa menyambut kedatangan hamba-hambanya yang bergelimang dosa jika ia mau bertobat dengan taubatan nasuha, dengan ampunan dan kasih sayangnya. Allahu akbar. Kita berbuat maksiat, tetapi Allah sangat mencintai dan menyayangi hambanya yang mau bertobat. Subhanallah. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu wadhkuru ni'matallahi 'alaikum idh kuntum a'da'an fa'alafa baina qulubikum fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana. Yang artinya, dan berpegang teguhlah kamu sekalian kepada tali-tali agama Allah, dan janganlah kamu bercerai-berai, dan ingatlah akan nikmat Allah kepada kamu, kepada kalian, ketika kalian dahulu masa jahiliyah bermusuh-musuhan, maka Allah mempersatukan hati kalian, lalu menjadikan kalian orang-orang yang bersaudara karena nikmat Allah Subhanahu wa taala. Surat Ali Imran ayat 103. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Saudaraku yang dirahmati Allah, mari kita patrikan
dalam hati kita rasa persaudaraan dan kasih sayang sesama kita. Ingatlah saudaraku semua yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, peringatan Allah akan datangnya hari kiamat kini tanda-tandanya sudah bermunculan. Segeralah kita perbaiki diri kita sebelum menyesal. Marilah kita perbaiki diri kita masing-masing, karena kiamat pasti terjadi. Kematian adalah kepastian. Maka dari itu, mari pula kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala anugerah yang diberikannya kepada kita. Meskipun dalam keadaan pandemi Covid-19 yang masih mewabah, tetaplah kita ada yang diberi keluasan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berkurban. Ini adalah perintah berkurban, ini adalah sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man kana lahu sa'atun falam yudhi fala yaqrabanna musallana." Siapa yang mempunyai kelapangan rizki tetapi tidak mau berkurban, maka jangan sekali-kali ia mendekati tempat salat kami ini. Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin, sidang salat Idul Adha yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini amalan di antara amalan yang paling dicintai Allah taala adalah ibadah kurban. Sampai hari-hari tasyrik 3 hari ke depan, tanggal 11 sampai 13 Zulhijjah. Semoga mereka atau kita yang akan melaksanakan ibadah kurban diberi keberkahan dalam rezekinya. Allahumma amin. Menyembelih kurban adalah suatu ibadah yang mulia dan bentuk pendekatan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan seringkali ibadah kurban digandengkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan ibadah salat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fashalli li rabbika wanhar." Maka dirikanlah salat karena Rabbmu, karena Tuhanmu, dan berkurbanlah. Surat Al-Kautsar ayat 2. Dan Allah berfirman, "Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin." Katakanlah, sesungguhnya salatku, nusukku, hidupku dan matiku hanyalah untuk Allah Rabb semesta alam. Surat Al-An'am ayat 162. Di antara tafsiran an-nusuk pada ayat di atas adalah sembelihan, sebagaimana pendapat Abdullah ibnu Abbas, Sa'id bin Zubair, Mujahid dan Ibnu Qutaibah. Az-Zajjaj mengatakan bahwa makna an-nusuk adalah segala sesuatu yang mendekatkan diri pada Allah Subhanahu wa taala, namun umumnya digunakan untuk sembelihan. Ketahuilah jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang ingin dicapai dari ibadah kurban adalah keikhlasan dan ketakwaan, dan bukan hanya daging atau darahnya saja dari hewan kurban tersebut. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "La yanalallaha luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum." Daging-daging yang disembelih dan darahnya itu sekali-kali tidak mencapai kepada keridhaan Allah, tetapi ketakwaan dari kamulah yang dapat mencapainya. Quran surat Al-Hajj ayat 37. Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Marilah kita kembali mentadabburi kisah disyariatkannya ibadah kurban dari seorang Nabi Ibrahim dengan anaknya Nabi Ismail alaihi wassalam. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman menceritakan tentang kisah ibadah kurban di dalam surat As-Saffat ayat 101 sampai 111. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fabasyarnahu bighulamin halim." Maka kami beri Ibrahim kabar gembira dengan seorang anak, yaitu Ismail, yang amat sabar. Apa arti halim dalam ayat ini?
di mana Nabi Ibrahim alaihissalam baru dikaruniai keturunan setelah umurnya 85 tahun. Arti halim dalam ayat ini tercakup beberapa sifat. Yang pertama sabar, yang kedua berakhlak mulia, yang ketiga lapang dada, yang keempat memaafkan yang berbuat salah padanya. Doa Nabi Ibrahim untuk meminta anak saleh, Rabbi habli minas salihin, benar-benar dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala walaupun umurnya telah tua, dengan dikaruniakan Nabi Ismail alaihissalam. Nah, ketika Ismail telah beranjak dewasa, Allah Subhanahu wa taala melanjutkan firman-Nya, falamma balagha ma'ahu as-sa'ya qala ya bunay inni ara fil manam anni adbahuka fanzur madza tara qala ya abati if'al ma tu'mar satajiduni insyaallahu minas sabirin. Maka tatkala anak itu sampai pada umur sanggup berusaha bersama-sama Ibrahim berkata, wahai anakku, sesungguhnya aku melihat dalam mimpi bahwa aku menyembelihmu, maka pikirkanlah apa pendapatmu. Ismail menjawab, wahai ayahku, kerjakanlah apa yang diperintahkan kepadamu, insyaallah kamu akan mendapatiku termasuk orang-orang yang sabar. Allahu akbar walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ketika Nabi Ismail alaihissalam berada dalam usia gulam dan ia telah sampai pada usia sa'ya, yaitu usia di mana anak tersebut sudah mampu bekerja, yaitu usia 7 tahun ke atas. Pada usia tersebut benar-benar Nabi Ibrahim sangat mencintainya dan orang tuanya merasa putranya benar-benar sudah bisa mendatangkan banyak manfaat. Saat anaknya seperti itulah Nabi Ibrahim alaihissalam mendapat ujian yang sangat berat. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Lihatlah ketika mendengar mimpi ayahnya untuk menyembelihnya, Nabi Ismail sangat patuh. Ia pun menyatakan dirinya bisa bersabar dan mendorong ayahnya untuk bersabar pula. Perhatikanlah Ismail, ia begitu patuh pada perintah Allah. Hal ini sama dengan ibunya Ismail ketika Ibrahim meninggalkan istrinya Hajar dan putranya Ismail di sisi Masjidil Haram. Coba perhatikan bagaimanakah istrinya Sarah berkata, Allahu amaraka bihada, qal na'am. Allahu amarak bihada, qala na'am. Qalat idan la yudayyi'ana. Apakah Allah memerintahkanmu untuk ini? Maksudnya untuk menyembelih Ismail. Ibrahim menjawab iya. Istrinya berkata, kalau begitu Allah tidak mungkin menelantarkan kami di lembah ini. Hadis riwayat Al-Baihaqi. Inilah yang seharusnya jadi tauladan bagi kita, yaitu patuh, sabar, dan tawakal pada Allah. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan istri dan anak-anak kita yang patuh pada Allah, kepada Allah Subhanahu wa taala, sabar dan benar-benar bertawakal hanya kepada Allah. Begitu pula ketika musim pandemi wabah Covid-19 saat ini dan musibah-musibah lainnya. Allahu akbar walillahil hamd. Dan juga pelajaran lainnya, orang beriman mestilah diuji. Orang beriman mestilah diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Ujian pada Nabi Ibrahim alaihissalam adalah dengan perintah menyembelih putranya sendiri. Ini untuk membuktikan apakah benar-benar beliau murni lebih mencintai Allah Subhanahu wa taala, menjadi khalilullah, dibanding mencintai istri dan anaknya. Allahu akbar walillahil hamd.
Dan setiap orang memang akan diuji kualitas keimanannya sesuai dengan apa yang dimilikinya dari keimanan tersebut. Dari Mus'ab bin Sa'id, seorang tabi'in, dari ayahnya ia berkata, "Ya Rasulullah, ayyun nasi asyaddu bala'an?" Wahai Rasulullah, dia bertanya kepada Rasulullah, manusia manakah yang paling berat ujiannya? Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-anbiya'u thumma al-amthalu fal-amthal." Yaitu para nabi, kemudian yang semisalnya dan semisalnya lagi. Fayubtala ar-rajulu ala hasibi dinihi, fa in kana dinuhu sulban ishtadda bala'uhu. Seorang akan diuji sesuai dengan kondisi agamanya. Apabila agamanya begitu kuat dan kokoh, maka semakin berat pula ujiannya. Wa in kana fi dinihi riqqatun ubtuliya ala hasabi dinihi fama yabrahul bala'u bil 'abdi hatta yatrukahu yamshi 'ala al-ardi ma 'alaihi khati'atun. Apabila agamanya lemah, maka ia akan diuji sesuai dengan kualitas agamanya. Seorang hamba senantiasa akan mendapatkan cobaan, ujian dari Allah Subhanahu wa taala, hingga dia berjalan di muka bumi ini dalam keadaan bersih dari dosa. Hadis riwayat Tirmidzi, Ibnu Majah, dan hadis ini adalah hasan. Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ketika Nabi Ibrahim alaihissalam pasrah atau berserah diri pada Allah Subhanahu wa taala, juga Ismail pasrah karena menjalankan perintah Rabbnya. Mereka ridha dengan ketetapan Allah. Ibrahim lalu membaringkan anaknya Ismail di atas tanah. Saat itu wajah Ismail di atas tanah. Allah pun memanggil Ibrahim dan menyatakan bahwa mimpinya benar dan telah benarlah yang dijalankan karena patuh pada perintah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah membalas orang-orang yang berbuat ihsan atas ketaatannya, yaitu cobaan yang berat terganti dengan sembelihan yang besar. Terselamatkanlah Ibrahim dan Ismail dari ujian yang berat ini. Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Ibnu Rajab rahimahullah pernah berkata, jika kesempitan, kesusahan itu semakin terasa sulit dan semakin berat, maka seorang hamba akan menjadi putus asa. Dan demikianlah keadaan makhluk yang tidak bisa keluar dari kesulitan. Akhirnya ia pun menggantungkan hatinya pada Allah semata. Inilah hakikat tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Tawakal inilah yang menjadi sebab terbesar keluar dari kesempitan yang ada. Karena Allah sendiri telah berjanji akan mencukupi orang-orang yang bertakwa, bertawakal kepadanya. Ingatlah firman Allah Subhanahu wa taala, "Fa inna ma'al usri yusra." Karena sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan. Kemudian Allah mengulang lagi di dalam ayat berikutnya, "Inna ma'al usri yusra." Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan. Itulah balasan dari orang yang taat kepada Allah. Ia akan dipalingkan dari kesulitan dan musibah, akan dibukakan jalan keluar dengan mudah. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Wa man yatawakkal 'ala Allahi fahuwa hasbuh. Innallaha balighu amri. Qad ja'ala Allahu likulli syai'in qadra. Siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya dia akan mengadakan baginya jalan keluar dan memberinya rizki dari arah yang tidak disangka-sangkanya. Dan siapa yang bertawakal kepada Allah,
niscaya Allah akan mencukupkan keperluannya. Sesungguhnya Allah melaksanakan urusan yang dikehendakinya. Sesungguhnya Allah telah mengadakan ketentuan bagi tiap-tiap sesuatu. Surat At-Talaq ayat 2 sampai 3. Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Demikianlah balasan atas Nabi Ibrahim dengan pujian yang terbaik setelah beliau meninggal dunia. Begitu juga anaknya Ismail alaihi wassalam. Ia termasuk hamba-hamba Allah yang beriman, benar-benar bertauhid dan yakin kepada Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana firman Allah di akhir kisah tentang penyembelihan Ismail di surat As-Saffat, kadzalika najzil muhsinin, demikianlah kami memberikan balasan kepada orang-orang yang baik. Innahu min ibadinal mu'minin, sesungguhnya Ibrahim dan Ismail termasuk hamba-hamba kami yang beriman. Allahu akbar walillahil hamd. Semoga kisah Nabi Ibrahim dan anaknya Ismail dalam pensyariatan ibadah kurban menjadi kisah yang berharga bagi kita sekalian. Semoga kita bisa mencontoh Nabi Ibrahim dan anaknya Nabi Ismail alaihi wassalam dalam bertauhid, kesabaran, patuh dan tawakal, serta semoga ibadah kita dalam berkurban pada hari ini yang diberi keluasan rizki untuk berkurban, dan bagi yang andil berta'awun 'alal birri wat taqwa sampai hari-hari tasyrik diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala sebagai simpanan pahala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim. Wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Allahu akbar, 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 Allahu akbar kabira, walhamdulillahi kathira, wa subhanallahi bukratan wa asila, la ilaha illallah wallahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Alhamdulillah hamdan tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil 'azim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama sallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Marilah kita menengadahkan tangan kita ke langit memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, dan di antara doa yang kita munajatkan adalah untuk saudara-saudari kita khususnya di lingkungan ini yang sedang sakit, baik itu karena terpapar COVID-19 maupun penyakit lainnya. Begitu juga kaum muslimin yang ada di seluruh negeri ini dan dunia. Kemudian di antara doa yang akan dimunajatkan untuk saudara-saudari kita yang telah meninggalkan kita, yaitu wafat dikarenakan COVID maupun penyakit lainnya. Mudah-mudahan doa kita di saat yang mulia ini diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka bi annana nashhadu annaka anta Allah
لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. نسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفي المسلمين والمسلمات، أن يشفينا إخواننا وأخواتنا الذين أصابهم مرضى كورونا أو غيرها. نسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيهم. نسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيهم. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، اللهم اشفينا ومرضى المسلمين، اللهم اشفينا ومرضى المسلمين. لا بأس طهور إن شاء الله. اللهم رب الناس أذهب البأس واشفيهم أنت الشافي، لا شفاء إلا شفاؤك، شفاء لا يغادر سقما. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم واكرم نزولهم ووسع مدخلهم واغسلهم بالماء والثلج والبرد ونقهم من الخطايا كما نقيت الثوب الأبيض من الدنس، وبدل دارا خيرا من دارهم وأزواجا خيرا من زوجهم وأهلا خيرا من أهلهم، وعذهم من عذاب القبر ومن عذاب جهنم، وادخلهم الجنة مأواهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل قبرهم روضة من رياض الجنة، ولا تجعل قبرهم حفرة من حفر النيرة. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم إنا نسألك التوبة قبل الموت. اللهم اختم لنا بحسن الخاتمة ولا تختم علينا بسوء الخاتمة. اللهم ارزقنا حسن الموت. اللهم اختم لنا بحسن الخاتمة. اللهم ألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا واهدنا سبل السلام ونجنا من الظلمات إلى النور وجنبنا الفواحش ما ظهر منها وما بطن، وبارك لنا في أسماعنا وأبصارنا وقلوبنا وأزواجنا وذرياتنا، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، واجعلنا شاكرين لنعمك مثنين بها عليك قابلين لها وأتممها علينا يا رب العالمين. اللهم تقبل منا دعاءنا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم أصلح ولاة أمورنا، اللهم وفقهم لما فيه صلاحهم وصلاح الإسلام والمسلمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحانك ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. ثم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.